Orang miskin di dunia masa depan akhirnya menjadi alat orang kaya. Pria gemuk yang malang itu harus minum 100 kg cola setiap hari, tetapi ia tidak pernah merasakan kenikmatan apapun karena rangsangan yang dihasilkan oleh cola ditransmisikan ke otak orang kaya melalui sensor, dan kegemukan yang disebabkan oleh minuman berkarbonisasi ditanggung oleh pria gemuk itu. Ana tidak tahu dengan rangsangan sebesar itu pada hari pertama dan langsung pingsan. Dokter bergegas maju untuk mempersiapkan perawatan, tetapi bos menghentikannya. Ternyata untuk melindungi rahasia perusahaan, bos itu menyuntikkan virus khusus ke dalam tubuh semua eksekutif. Sekali sengatan listrik dapat langsung diaktifkan, bahkan orang kaya pun hanyalah boneka orang kaya. Dalam hal ini, Ana hanya dapat dikirim ke rumah sakit, tetapi ketika pintu lift tertutup, dokter segera membuka penyamaran dan memperlihatkan seluruh ruang lift. Ternyata pria itu telah menyiapkan tubuh seperti wanita itu. Sebelum lift mencapai lantai pertama, ia mengekstrak gen wanita itu dan menyuntikkannya ke dalam tubuh, lalu menyamarkannya kembali ke dalam lift. Kemudian ia menggelengkan kepala dan memberitahu bosnya bahwa wanita itu sudah terlambat untuk diobati dan tidak bernapas lagi. Ia berhasil menculik Ana dengan tipuan dan ia akan punya cukup waktu untuk mencuri rahasia perusahaan. Ternyata perusahaan tersebut mengembangkan ekstraktor gelombang otak yang dapat mengekstrak pikiran pengguna selama dikenakan di kepala. Dengan alat itu, ia dapat lebih memahami dan mengendalikan orang miskin. Pria itu memberikan kontribusi besar dan langsung dipromosikan ke kantor di lantai 39, tetapi ini masih sedikit kurang dari tujuannya. Ia berjuang keras dari daerah kumuh hingga saat ini hanya untuk menemukan pacarnya yang menghilang bertahun-tahun lalu. Izin pencarian baru akan diberikan setelah ia mencapai lantai 40. Harapan hidup orang kaya sekarang antara 800 dan 1000 tahun. Jika ia ingin menunggu sampai bosnya pensiun dan rambut pacarnya memutih, ia harus menggunakan beberapa metode yang ekstrim. Pria itu tiba di permukiman kumuh, menerima tip sebesar 80 yuan dan naik sepeda motor. Pria yang mengendarai sepeda motor itu dengan cekatan dan membawa pria itu ke lantai 70. Setelah sampai, ia membeli pistol khusus yang dapat menghasilkan gelombang suara khusus, dan alat ini dapat mencegah dirinya terluka secara tidak sengaja oleh gelombang suara yang dihasilkan. Pria itu datang ke kantor pemimpin dan diam-diam menekan pistol itu di bawah meja. Pemimpin itu langsung mual dan bergegas ke toilet sebelum sempat menyelesaikan kata-katanya. Pria itu memanfaatkan kesempatan itu untuk duduk di depan kursinya dan mulai menanamkan virus ke dalam komputernya. Namun kecepatan penanaman virus itu terlalu lambat. Melihat pemimpin itu akan kembali, pria itu buru-buru memaksimalkan tenaga pistol dan meningkatkan kekuatan pijatan pada anus pemimpin itu. Meskipun ia berhasil memaksa pemimpin itu pergi, kekuatan yang berlebihan tersebut menyebabkan alat tersebut menghabiskan listrik secara berlebihan dan menjadi error. Perut pria itu mulai mual, namun ia menahan diri dan menyelesaikan transmisi virus sebelum pemimpin itu kembali. Saat pulang kerja, semua orang mengantri untuk pemeriksaan keamanan perusahaan, tetapi tepat ketika pria itu melewati petugas keamanan, alarm berbunyi keras di aula. Ternyata sinyal berbahaya terdeteksi di hard drive pemimpin di sebelahnya. Sebelum pemimpin itu sempat bereaksi, ia dipasangi tudung dan dikirim ke ruang interogasi. Rencana pria itu akhirnya berhasil. Ia akhirnya menggantikan bosnya sesuai keinginannya dan datang ke lantai 40. Kini ia akhirnya memiliki otoritas pencarian nasional. Ia mengeluarkan foto pacarnya dan tidak sabar untuk memasukkannya ke dalam perpustakaan sistem dan memulai pencarian dan pencocokan nasional. Hasil pencocokannya segera muncul, tetapi yang tidak pria itu duga adalah pacarnya yang dulunya polos dan cantik, kini berdandan tebal dan muncul di sebuah klub pribadi